Idul Fitri selalu menjadi momen yang dinanti-nantikan. Tak hanya untuk bersilaturahmi dengan keluarga dan tetangga, tetapi juga untuk menyantap berbagai hidangan khas Lebaran. Salah satu yang paling ditunggu adalah kue kering. Kue kering adalah kudapan yang terbuat dari tepung terigu, gula, mentega, telur, dan beberapa bahan lainnya. Kue berukuran kecil ini memiliki banyak bentuk dan dikemas dalam toples kaca yang menggemaskan. Lantas, mengapa perayaan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia identik dengan kue kering? Berikut sejarah kue kering dan alasan mengapa makanan ini selalu ada dalam perayaan Idul Fitri di Indonesia. Ternyata, kue kering pertama kali ditemukan secara tak sengaja oleh bangsa Persia pada abad ke-7. Para tukang roti pada masa itu ingin mencoba suhu oven sebelum memanggang kue, sehingga mereka menjatuhkan sedikit adonan ke dalam oven. Tak disangka adonan tersebut mengembang dan menjadi kue kecil yang renyah. Seiring waktu, kue kering menjadi makanan mewah yang hanya dinikmati kaum bangsawan. Hingga akhirnya para pedagang muslim membawa resep kue ini ke berbagai penjuru dunia, termasuk Eropa. Budaya menyajikan kue kering saat Lebaran dimulai sejak masa kolonial Belanda. Interaksi antara orang Belanda dan masyarakat Indonesia melahirkan penyerapan budaya kuliner Eropa. Pada abad ke-19 hingga 20, kue kering mulai dikenal di kalangan masyarakat pribumi kelas menengah ke atas. Kue kering dinilai lebih praktis, lebih awet, dan melambangkan status sosial. Oleh karena itu, hingga saat ini kue kering selalu jadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Lebaran. Berbicara soal kue kering, ada beberapa jenis yang selalu hadir saat Lebaran. Beberapa di antaranya meliputi sebagai berikut. 1. Kue nastar. Kue yang satu ini sudah sangat melekat dengan Lebaran. Berasal dari bahasa Belanda ananas yang berarti nanas dan tartjes yang berarti tak. Kemudian kedua kata tersebut disingkat menjadi nastar. Jadi nastar sendiri memiliki arti kue tart dengan isian selai nanas. Kue ini terkenal dengan teksturnya yang lembut dan isian selai nanas yang manis asam. 2. Kastengel. Dari nama saja sudah kelihatan kalau kue ini juga berasal dari Belanda. Kas yang berarti keju dan stengels yang berarti bata. Kue ini memiliki aroma keju yang kuat dan tekstur yang renyah. Kastengels dulunya disajikan di rumah-rumah pejabat dan pegawai Belanda yang menikahi wanita pribumi, atau nyonya-nyonya Belanda yang mengikuti suami mereka yang bertugas di Hindia Belanda. 3. Kue putri salju. Kue dengan taburan gula halus yang seperti salju ini memiliki tekstur yang padat namun lumer di mulut. Dibuat dari campuran kacang dan keju, kue ini selalu jadi favorit saat Lebaran. Sesuai namanya, kue putri salju ditaburi dengan gula halus berwarna putih, sehingga ketika dimakan sensasi rasa gurih dan manis akan terasa. 4. Kue lidah kucing. Kue yang tipis dan renyah ini memiliki nama unik karena bentuknya yang memanjang seperti lidah kucing. Proses pembuatannya juga khas, yaitu dengan mengocok mentega dalam waktu yang lama sehingga teksturnya benar-benar renyah.